Halo guys, selamat datang di TNT Learning. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019. Dan kali ini kita masuk ke bagian esai soal nomor 3, yaitu tentang senyawa sulfur. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pembahasan soal-soal Olimpiade Kimia. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe channel TNT Learning. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Sulfur di alam sering ditemukan di wilayah pegunungan sebagai padatan kuning atau berupa mineralnya sebagai senyawa sulfida seperti galena atau PbS, blende atau ZnS, sinabar atau HGS, pirit, FeS2, dan sebagai senyawa sulfat seperti gipsum atau CaSO4. Senyawaan turunan sulfur dapat disintesis membentuk senyawaan sulfur anorganik maupun organik. Sebagai contoh, senyawa timbal tetrasulfida atau Pb3S4 sebagai sulfur anorganik dapat disintesis secara langsung dari logam Pb dan S pada suhu tinggi. Begitu pula senyawa pirit FeS2 dapat disintesis melalui reaksi antara Fe dan S pada suhu tinggi. Pertanyaan A, tuliskan reaksi setimbang pembuatan Pb3S4 dan FeS2. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal mengikuti narasinya saja ya. Di narasi disebutkan bahwa timbal tetrasulfida atau Pb3S4 dapat disintesis dari logam Pb dan S. Oleh karena itu, kita bisa membuat reaksinya seperti ini. Pb, kalau misalnya ditulis fasanya Pb itu solid, tambah S, solid juga, menghasilkan Pb3S4. Karena Pb3S4 ini mineral juga ya, maka fasanya solid juga. Udah dibuat reaksinya, tinggal kita setarakan saja. Di Pb ditambahkan koefisien 3, di S ditambah koefisien 4, seperti ini. Nah, ini adalah reaksi setimbang pembuatan Pb3S4. Untuk reaksi pembuatan FeS2, kita tinggal lihat juga di narasinya, disebutkan bahwa pirit atau FeS2 dapat disintesis melalui reaksi antara Fe dan S. Kita tinggal buat reaksinya dari Fe ditambah S ya, Fe fase solid tambah S juga, menghasilkan pirit FeS2 solid. Nah, seperti itu ya. Kemudian tinggal disetarkan saja. Untuk Fe setara tinggal S yang setara ditambahkan koefisien 2 di sini. Nah, inilah reaksi setimbang pembuatan FeS2. Pertanyaan B, tentukan bilangan oksidasi logam Pb dan S dalam Pb3S4 serta Fe dan S dalam FeS2. Sebelum menjawab soal ini, saya akan memberikan satu fakta bahwa Pb3S4, jadi Pb3S4 merupakan senyawa yang terdiri dari gabungan dua senyawa ya, yaitu dua ekuivalen PbS dengan satu ekuivalen PbS2. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan bilangan oksidasi dari logam Pb dan S dalam Pb3S4. Yang saya bingungkan di sini adalah bilangan oksidasi mana yang mau ditentukan gitu. Apakah Pb dan S dari Pb3S4 atau bilangan oksidasi dari Pb dan S yang berasal dari senyawa-senyawa asalnya gitu. Nah, daripada bingung memikirkan ini, lebih baik saya jelasin semuanya gitu ya. Yang pertama, biar gampang, saya jelasin yang PbS dulu. PbS ini kan merupakan senyawa ion. Senyawa ion yang terdiri dari kation Pb2+ dan anion S2-. Nah, dari sini kita bisa tahu ya bahwa bilangan oksidasi dari Pb itu sama dengan 2+ dan bilangan oksidasi dari S sama dengan 2-. Atau biar cantik gini aja deh. +2 dan -2. Seperti ini ya.
dilihat dari ion-ionnya. Oke. Kemudian untuk PbS2 merupakan senyawa ion juga, di mana senyawa ini memiliki kation Pb4+, dan anion S2-, sehingga bisa diketahui bahwa bilangan oksidasi Pb tinggal dilihat muatannya +4, sedangkan bilangan oksidasi S bisa dilihat dari muatan juga, yaitu -2. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir yaitu Pb3S4 ya. Untuk menghitung bilangan oksidasi Pb dan S dalam Pb3S4, kita tidak bisa menggunakan cara seperti PbS dan PbS2, karena Pb3S4 merupakan gabungan dari dua senyawa ya. Sehingga kita menggunakan cara yang mungkin ini cara yang biasa sebenarnya, tapi akan kita coba seperti ini caranya. Jadi bilangan oksidasi Pb3S4 sama dengan gabungan dari bilangan oksidasi Pb ditambah bilangan oksidasi S dikalikan jumlahnya gitu ya. Jadi kita tulis di sini 3 kali bilangan oksidasi Pb tambah 4 kali bilangan oksidasi S, seperti itu. Nah, Pb3S4 merupakan senyawa yang netral karena tidak ada muatan di Pb3S4. Itu artinya bilangan oksidasinya kita tulis 0. Oke. Untuk Pb kita tidak tahu bilangan oksidasinya, jadi kita tulis saja seperti ini. Kemudian untuk S, sebenarnya kita juga tidak tahu bilangan oksidasi S ini berapa, tapi kalau kita lihat Pb3S4 ini kan gabungan dari PbS dan PbS2. Dan bilangan oksidasi S di kedua senyawa ini sama dengan -2 gitu ya. Dan mayoritas S sebagai anion memiliki bilangan oksidasi -2. Jadi bisa kita pastikan bahwa bilangan oksidasi S di sini sama -2 juga. Ya nggak masalah lah ya, kita bikin seperti itu. Nah, dari sini dapat bilangan oksidasi Pb sama dengan +8/3 nantinya. Jadi di Pb3S4 kita mendapatkan bilangan oksidasi Pb sama dengan 8/3 dan bilangan oksidasi S yang kita masukkan di sini tadi -2. Oke, seperti itu untuk senyawa Pb3S4. Lanjut ke senyawa Fs2. Senyawa Fs2 ini sebenarnya cukup spesial juga ya. Mengapa demikian? Karena Fs2 ini memiliki anion yang cukup perlu kalian tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita pisahkan nih kation sama anionnya, jadi Fs2 ini memiliki kation berupa Fe2+ dan anionnya berupa S2 2-. Ya, cukup baru lah ya, S2 2-. Tapi emang begitu anionnya, jadi kita terima-terima saja. Nah, untuk menghitung bilangan oksidasinya, kita tinggal melihat ionnya saja ya. Untuk bilangan oksidasi Fe, kita lihat muatannya +2, berarti bilangan oksidasi Fe-nya +2. Sedangkan untuk bilangan oksidasi S atau sulfur, kita lihat untuk S2 muatannya -2. Itu artinya untuk S tunggal berarti muatannya tinggal dibagi 2 ya. Berarti bilangan oksidasi S-nya -1. Nah, oke. Jadi seperti itu menentukan bilangan oksidasi Fe dan S di Fs2. Sulfur dapat membentuk senyawa unbinner dengan fluor maupun oksigen, membentuk fluorosulfur seperti S2F2, SF4, S2F10, S2O3 2-, dan S4O6 2-. Pertanyaan C, gambarkan struktur molekul dari kelima senyawa biner sulfur fluorida. Ikatan SS mungkin terjadi. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan gambar struktur molekulnya. Akan tapi saya tidak akan menjelaskan cara menggambarnya di video ini. Mungkin di video lainnya saya akan menjelaskannya ya. Jadi di sini saya hanya akan menggambar struktur molekulnya saja.
Intinya untuk menggambar struktur molekul ya pastikan oktet lah ya elektron-elektronnya. Tapi kalau untuk unsur periode 3 ke bawah 3, 4, 5, 6, 7, nah itu bolehlah lebih dari oktet. Nah, ini untuk SF2 ya. Seperti ini strukturnya. S2F2. Untuk SF4 saya gambar di sini. Nah, untuk SF4 ini strukturnya lebih dari oktet nih untuk S-nya. Karena S itu unsur periode 3 sehingga lebih dari oktet pun diperbolehkan ya. Ini struktur untuk SF4 ya. Untuk S2F10 seperti ini. Bagi kalian yang ingin menggambar struktur Lewis atau ingin menjawab soal struktur Lewis, pastikan elektron-elektronnya tergambar semua, karena ini penting sekali ya di penilaian. Nah, ini struktur dari S2F10. Selanjutnya untuk S2O3 saya akan gambar di sini. Untuk S2O3 strukturnya itu ada ikatan rekap 2 SS seperti ini. Nah, karena ion S2O3 2- ini merupakan ion ya. Oleh karena itu, unsur yang memiliki muatan formal yang tidak sama dengan 0 ditulis juga seperti ini. Oke. Untuk S2O3 2-. Untuk S4O6 2-, gambar seperti ini. Oke guys, ini struktur untuk S4O6 2-. Nah, jadi ini adalah struktur molekul dari kelima senyawa biner sulfur fluorida ya. Untuk video bagaimana cara menggambar struktur Lewis mungkin akan saya jelaskan di video lainnya. Pertanyaan D, senyawa S2F2 memiliki isomer. Gambarkan kedua isomer tersebut. Di pertanyaan sebelumnya kita telah menggambar S2F2 seperti ini ya bentuknya. Nah, seperti ini. Kemudian di pertanyaan ini katanya S2F2 memiliki isomer. Nah, setelah saya pikir-pikir, S2F2 itu memang benar memiliki isomer ya. Karena kalau misalnya kita gambar seperti ini, ternyata masuk akal juga gitu loh. Dimana seluruhnya oktet juga gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini juga bisa benar ya, struktur S2F2 seperti ini. Sulfur di Florida bereaksi dengan gas fluor membentuk sulfur tetrafluorida sebagai produk utama dan produk samping sulfur heksafluorida. Dalam suatu wadah volume konstan, diberikan sulfur di Florida dan gas fluor berlebih dengan tekanan parsial berturut-turut 350 mm Hg dan 650 mm Hg. Setelah reaksi berakhir, tekanan gas adalah 550 mm Hg. Pertanyaan E, tuliskan reaksi pembuatan SF4 dan SF6. Untuk membuat reaksi SF4 dan SF6, kita tinggal lihat di narasinya saja. Katanya SF4 dan SF6 bisa dibuat dari sulfur difluorida yang bereaksi dengan gas fluor. Kita tinggal bikin aja ya. Karena di sini produknya ada 2 gitu ya. Jadi kita bikin 2 reaksi. Reaksi yang pertama untuk SF4. Nah, perlu juga ditulis fasenya ya. Di sini fasenya gas semua ya, karena bertekanan semua. Seperti ini.
Dan sebenarnya udah setara. Jadi kita lanjut aja untuk SF6. Nah, ini adalah reaksinya. Tapi sepertinya belum setara. Untuk mitarakannya kita tambahkan koefisien di F2 seperti ini. Nah, baru setara ya. Jadi ini adalah reaksi pembuatan SF4 dan SF6. Pertanyaan F. Tentukan tekanan parsial dalam mmHg dari masing-masing gas setelah reaksi selesai. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama saya akan menulis terlebih dahulu persamaan reaksi yang telah kita tulis di pertanyaan E ya. Nah, kemudian di narasi telah diketahui bahwa SF2 memiliki tekanan, maksudnya SF2 awal ya, memiliki tekanan sebesar 350 mm/Hg. Oke, seperti ini. Kemudian tekanan gas floor awal atau tekanan F2 awal sama dengan 650 mm/Hg. Dan katanya F2 ini berlebih ya katanya. Berlebih sehingga bisa dipastikan di akhir reaksi gas F2 ini bersisa gitu. Nah, kemudian ketika setelah bereaksi, tekanan gas total yang terdapat di dalam wadah sama dengan, saya tulis apa ya, P akhir. P akhir sama dengan 550 mm/Hg. Sebelum jawab soal ini kita perlu tahu bahwa sebenarnya tekanan ini kan berbanding lurus dengan mol ya, kalau misalnya dilihat di persamaan gas ideal. Jadi kita bisa memperlakukan data-data tekanan sebagai mol gitu ya. Jadi kita selesaikan ya seperti mol aja gitu. Baiklah, di sini diketahui tekanan air sama dengan 550 mm/Hg. Kita perlu tahu bahwa di akhir reaksi terdapat gas-gas seperti gas floor ya karena berlebih. Kemudian produk berupa SF4 dan SF6. Nah, jadi tekanan akhir itu merupakan ini. Nah, tekanan F2 tambah tekanan SF4 dan tekanan SF6. Jumlahnya 550 mm/Hg. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan tekanan F2, tekanan SF4, dan tekanan SF6, nah kita perlu cukup cerdas di sini untuk menyelesaikannya ya. Cara saya untuk menyelesaikannya, saya analisa terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan suatu informasi tambahan bahwa tekanan F2 akhir sama dengan tekanan F2 awal kurang tekanan F2 yang bereaksi. Benar bukan? Ya, benar ya. Kemudian tekanan F2 awal kita tulis saja langsung 650 mm/Hg. Nah, untuk tekanan F2 yang bereaksi bisa kita jabarkan menjadi tekanan F2 di reaksi 1 tambah tekanan F2 di reaksi 2. Jika kita perhatikan, tekanan F2 di reaksi 1 itu sama dengan tekanan SF4 ya. Kalau misalnya kita lihat di reaksi, karena perbandingan koefisiennya 1:1. Begitu pula di tekanan F2 di reaksi 2. Tekanan F2 yang bereaksi di reaksi 2 itu sama dengan 2 kalinya tekanan SF6. Kenapa demikian? Karena perbandingan koefisien F2 terhadap SF6 2:1. Jadi bisa kita tulis di sini tekanan F2 di reaksi 1 sama dengan tekanan SF4 akhir tambah tekanan F2 di reaksi 2 sama dengan 2 kali tekanan SF6 maksudnya. Seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan tekanan F2 ini ke yang di
tekanan total atau tekanan akhir total ya. Jadi dapat bahwa 650 kurang tekanan SF4 tambah 2 kali tekanan SF6 tambah tekanan SF4 tambah tekanan SF6 sama dengan 550 mm Hg. Nah, kemudian tekanan SF4 ini bisa dicoret ya, karena bisa sama-sama menghilangkan. Jadi seperti ini, min tekanan SF6 sama dengan 550 kurang 650. Nanti dapat tekanan SF6 sama dengan 100 mm Hg. Nah, kemudian untuk menghitung tekanan-tekanan yang lainnya ya, di sini saya akan menghitung tekanan SF4 ya. Untuk menghitung tekanan SF4, kita perlu tahu bahwa tekanan SF2 awal sama dengan tekanan SF4 tambah tekanan SF6. Apa demikian? Karena kan tadi SF2 itu habis bereaksi ya, dan hasil reaksinya pasti membentuk SF4 dan SF6. Jadi seluruh sulfur di SF2 pasti berubah menjadi SF4 dan SF6. Otomatis tekanan di SF2, tekanan SF2 awal pasti sama dengan tekanan SF4 tambah tekanan SF6. Begitulah ya. Nah, tekanan SF2 awal tadi udah kita ketahui 350 mm Hg. Kemudian tekanan SF4 itu yang mau dicari, tambah tekanan SF6 100 ya. Didapat tekanan SF4 sama dengan 350 kurang 100 sama dengan 250 mm Hg. Kemudian untuk menghitung tekanan F2 yang berlebih tadi ya, itu yang belum dihitung. Tekanan F2 yang berlebih, sisa lah saya bikin. Tadi saya belum bikin tekanan F2 sisa, tadi hanya bikin tekanan F2 tok aja gitu ya. Untuk tekanan F2 sisa, tadi telah disebutkan bahwa tekanan F2 sisa tambah tekanan SF4 tambah tekanan SF6 sama dengan 550 mm Hg. Kemudian telah diketahui tadi tekanan SF4 250 ya tadi ya. Kemudian tekanan SF6 100. Tinggal kita masukkan saja. Kemudian kita bisa menghitung tekanan F2 sisa. Sama dengan, jadi tinggal dikurangkan aja ya. Kurang 250 kurang 100. Didapat tekanan F2 sisa sama dengan 200 mm Hg. Oke guys, jadi telah kita dapatkan ya tekanan gas di akhir reaksi. Untuk tekanan F2 sisa 200 mm Hg. Untuk tekanan SF6 kita dapatkan 100 mm Hg. Dan tekanan SF4 250 mm Hg. Baiklah, sekian video saya mengenai pembahasan soal OSP Kimia tahun 2019. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang sedang membutuhkan pembahasan soal Olimpiade Kimia ya. Dan yang terpenting, jangan lupa subscribe channel TNT Learning. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.